Sebagai anak muda, kita harus mempunyai tujuan dalam hidup kita. Salah satunya adalah dengan mengatur keuangan yang kita miliki. Biar bisa memenuhi kebutuhan kita secara jangka panjang, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Intinya adalah jangan sampai uang kita habis untuk barang-barang yang nggak perlu. Hey guys, I'm Fatia Izati and you can call me Chia. Today we have here with us a crypto enthusiast and hari ini kita akan tanya jawab semua seputar investasi yang mudah dan aman. And here we have with us COO Toko Kripto, Teguh Kurniawan Harmanda. Hello. Hai Cia. Apa kabar? Baik Cia, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik juga. Syukurlah. Gimana selama pandemi ini, masih tetap sehat? Harus semangat, harus bisa menjalankan bisnis dengan sebaik-baiknya. Betul. Oke, biasanya dipanggil Manda ya? Saya biasa dipanggil Manda. Alright. Manda, sebelum aku tanya-tanya seputar investasi, aku Yap. pengen bacain dulu nih profil yang sangat impresif dari Manda. As you guys know, Manda here is a COO of Toko Kripto. Saat di Toko Kripto, Manda turut serta dalam perumusan peraturan oleh Bapepti tentang teknis perdagangan aset kripto di Indonesia. Wow. Manda memiliki pengalaman lebih dari hampir 10 tahun bekerja di perusahaan startup dan di berbagai macam proyek. Saat ini, Manda juga menjabat sebagai Chairman of Crypto Asset Committee di Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau bisa disebut ICDX. Saat ini, Manda juga terus mendorong agar compliance, kepatuhan, di industri aset kripto sesuai dengan pendekatan berbasis resiko yang dicanangkan oleh Financial Action Task Force. FATF terkait virtual asset. Manda juga merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau Aspakrindo. This profile is very impressive. Kayaknya we have the right person untuk ditanya-tanyain. So thank you very much. Terima kasih. Okay, wow. You're doing so many things. I see waktu itu Manda juga ikut dalam perumusan peraturan, terus juga sekarang sebagai Chairman of ICDX. And also the COO of Toko Kripto. Yep. How do you handle everything? Terima kasih Cia. Ya, untuk saya secara pribadi menjalankan operasional baik di Toko Kripto maupun di organisasi lainnya, alhamdulillah industri ataupun ekosistem itu mendukung karena memang kita di industri aset kripto masih mulai membentuk sebuah kepercayaan publik. Okay. Nah, ini yang kita akan terus bangun dan kita bekerja sama dengan pihak pemerintah. Jadi, sekali lagi bahwa Toko Kripto dan saya pribadi bukan berjalan sendiri, tapi kita punya ekosistem yang turut serta dan government yang juga selalu mensupport tentang industri yang sedang berjalan saat ini. Oke, right. Tadi sebelum ini juga aku udah sedikit ngobrol dengan Manda dan pertanyaan yang basic, selama pandemi ini, apakah Toko Kripto mengalami, penurunan atau malah justru growing atau gimana? Yap, alhamdulillah di masa pandemik ini kita tidak ada mengalami kesulitan atau kendala yang berarti. Justru dari segi customer, dari segi volume transaksi, kita selalu membukukan catatan yang terus meningkat gitu. Selain itu juga dari segi market, mereka terus merespon positif gitu. Jadi apa yang kemudian Toko Kripto lakukan selama ini, melakukan awareness atau edukasi itu mulai membuahkan hasil. Okay. Jadi selama pandemik untuk industri aset kripto itu tidak mengalami kendala yang berarti. Oke, that's great to hear. Yes. Karena as we know kebanyakan perusahaan dalam pandemi ini justru malah mengalami penurunan. Apalagi saya sebagai musisi, wah. Bye, karena nggak bisa manggung secara langsung kan. Tapi karena mungkin Toko Kripto emang ranahnya di digital, jadi ya nggak apa-apa nggak usah kontak fisik gitu ya. Jadi selama pandemi malah naik terus. Betul. Oke. Mungkin kita harus rewind sedikit nih, Manda, karena ini video kan diperuntukkan untuk orang sepertiku sebenarnya yang nggak tahu apa-apa tentang kripto. So kalau misalnya Mas Manda bisa menjelaskan ke orang yang benar-benar awam, sebenarnya apa sih Toko Kripto? Oke, secara sederhana Toko Kripto itu seperti marketplace atau platform yang mempertemukan baik penjual maupun pembeli itu di dalam platform Toko Kripto. Jadi kalau kita ngomongin tentang aset kripto, salah satunya itu adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin ini ada orang yang ingin membeli atau ada orang yang ingin menjual Bitcoin. Maka nanti kita akan mempertemukan di dalam platform Toko Kripto. Jadi sebenarnya sesederhana itu untuk mempertemukan orang membeli dan orang yang ingin menjual. Nah,
Toko kripto sendiri kita sudah berjalan hampir lebih dari 2 tahun gitu. Toko kripto kita yang mendapatkan izin terdaftar dari Bapepti yang pertama karena kita sangat yakin bahwa sesuatu yang diawalin dengan aturan yang baik gitu, yang terregulasi, maka bisnisnya akan sustain. Jadi dari toko kripto kita sangat fokus untuk bisa mengikuti aturan yang ada. Dari situ ya kita berharap bahwa toko kripto ini tidak hanya fokus pada penjualan atau transaksi di bidang aset kripto, tetapi kita juga membuat sebuah ekosistem. Nah, ekosistem ini salah satunya adalah toko news, terus kemudian kita juga punya yang namanya toko outreach. Jadi toko news dan toko outreach itu memberikan informasi kepada publik tentang informasi yang berhubungan dengan aset kripto maupun teknologi blockchain. Nah, hal-hal ini yang kita harapkan menjadi pendukung dari bisnis yang kita jalankan saat ini, Mbak Cia. Jadi ya hopefully toko kripto orientasi kita itu tidak hanya ke bisnis, tetapi juga bagaimana kita bisa mensupport dari ekosistem market yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Thank you. The first part was easy for me to understand. Okay. Intinya toko kripto adalah marketplace untuk jual beli kripto aset, Yes, aset correct, kripto. Oke. correct. Tapi akhir-akhir mungkin kita akan akan nanya-nanya lebih ke sana. Tapi Okay. pertama balik lagi, you mentioned a lot of terms yang mungkin orang awam nggak terlalu paham. Oke. Seperti tadi aset kripto itu sendiri apa? Yes. Lalu teknologi blockchain mungkin nggak harus dijelasin secara dalam karena itu akan ada video khusus untuk itu. Tapi intinya adalah oke, buat orang awam, kenapa sih kita harus invest di kripto? Oke, ini pertanyaan yang hampir setiap hari saya dapatin gitu. Yes. dari banyak orang gitu. Yang pertama bahwa aset kripto di Indonesia itu udah diakuin sebagai aset komoditi. Oke. Jadi bukan lagi dulu di awal kemunculan aset kripto itu dianggap sebagai sebuah currency, makanya dinamakan adalah cryptocurrency. Tapi berjalannya waktu dan Indonesia government sudah meregulasi aset kripto itu sebagai komoditi, maka sekarang aset kripto atau Bitcoin itu bisa digunakan sebagai alat instrumen investasi. Oke. Jadi seperti saya ingin membeli atau menjual Bitcoin itu untuk tabungan investasi. Jadi gambarannya adalah Bitcoin itu sama seperti emas. Oke. Jadi kayak saya beli Bitcoin sama seperti saya membeli emas digital. Oke. Nggak ada bedanya seperti itu. Nah, cuman memang Bitcoin ini adalah satu hal yang intangible gitu, tetapi kemudian semuanya itu tercatat dengan menggunakan teknologi blockchain. Jadi yang pertama poinnya adalah kripto itu sebagai komoditi, ya kan. Terus kemudian yang kedua adalah kenapa kemudian orang harus invest di kripto atau harus melakukan investasi gitu. Karena dengan melakukan investasi secara tidak langsung orang tersebut melawan laju inflasi sebenarnya. Oke. Jadi kalau kemudian kita menabung duit di bank, itu uang atau duit yang kita punya itu ada yang namanya time money of value. Jadi di ekonomi itu ada yang namanya nilai uang dan setiap waktu nilai uang itu pasti turun. Berbeda dengan investasi. Jadi ketika Cia membeli komoditi emas, maka emas itu slowly itu punya tren kenaikan. Beda dengan uang. Uang itu pasti akan selalu turun. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian menarik untuk orang bisa berinvestasi di aset kripto saat ini gitu. Nah, yang lainnya adalah kita ngelihat antusiasme dari milenial kayak Cia ini seharusnya gitu. Jadi di aset kripto ini nggak ada waktu kosong gitu. Jadi tidak ada waktu berhenti. Setiap orang itu punya kesempatan 24 jam untuk bisa melakukan trading. Jadi kalau misalnya kita ngomongin saham, maka saham itu kan ada waktu operasional. Yeah. Tapi kalau aset kripto karena marketnya itu global, maka semua orang kapanpun dia mau dia bisa melakukan transaksi di aset kripto. Jadi sesederhana itu, semudah itu, dan kemudian kita membuat ekosistemnya agar bisa diterima oleh banyak orang. Pertama kali dengar tentang kayak aset kripto pasti ini emang ada regulasinya. Ternyata di Indonesia emang di bawah naungan Bapepti Exactly, gitu ya. exactly. Oke, berarti boleh nggak dianalogin seperti ini? Kalau misalnya kita berani invest di emas, harusnya kita berani-berani aja invest di aset kripto. Yep. Yang membedakan hanya satunya intangible, Yes. satunya tangible. Betul. Oke. Jadi
Mungkin saya boleh tambahin sedikit. Kalau kita ngomongin tentang investasi di physical asset ya, kayak emas tadi gitu. Kalau di kripto, kalau saya agak boleh tarik lagi, kripto itu punya tipikal jenis koinnya atau tokennya. Jadi kalau teman-teman atau masyarakat juga mengetahuinya bahwa oh ada Bitcoin gitu. Bitcoin is not only one. Bitcoin itu bagian dari salah satu golongan kripto aset. Jadi secara umum kripto aset itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah utility token, terus kemudian ada yang namanya stable coin atau asset backed token, dan ada yang namanya security token. Nah, yang cukup populer gitu di dunia, termasuk di Indonesia, itu adalah utility token dan asset backed token. Jadi 2 jenis token ini. Nah, Bitcoin ini masuk ke dalam kategori si utility token ini tadi. Nah, anak muda itu mereka bisa memanfaatkan dari jenis atau tipikal golongan token-token tersebut. Jadi misalnya saya seorang trader. Nah, itu biasanya trader itu akan melakukan investasi atau pembelian aset di jenis utility token. Karena apa? Karena nilainya itu cukup volatile ya, kadang naik, kadang turun. Jadi kalau saya sebagai trader, oke nih harganya murah, oke saya beli. Nah, begitu harganya tinggi kemudian saya jual. Nah, itu tipikal jenis trader ya. Ada lagi orang yang bikin market itu volatile karena supply and demand. Exactly. Jadi supply dan demand itu terbentuk nilai equilibrium itu yang kemudian membentuk dari harga token tersebut. Jadi titik pasar ya yang kemudian menentukan harga tersebut. Dan ini untuk utility token. Exactly. Berarti itu nomor 1 ya. Tipe token nomor 1. Tipe token nomor 1. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu ada namanya stable coin atau asset backed token. Jadi token atau koin yang dibuat memiliki underlying tertentu. Jadi contoh, saya ingin generate token gitu, di mana token tersebut memiliki underlying 1 gram emas misalnya. Nah, jadi harga 1 token itu exactly dengan 1 gram emas. Jadi berapapun harga emas, maka segitu harga tokennya. Nah, cenderung kripto jenis ini itu biasa digunakan oleh investor untuk investasi jangka panjang. Karena itu pasti naiknya juga yang ngikutin harga emas, naiknya nggak tiba-tiba, nggak volatile. Jadi lebih cenderung up and down-nya nggak terlalu signifikan ya. Signifikan. Berarti it's safe to say that kalau stable coin itu jauh lebih safe daripada utility coin. Dari segi harga pun itu dari segi psikologi investor juga pasti akan terjaga ya. Nggak deg-degan, nggak jantungan buatnya stabil aja naik. Kalau yang ketiga tadi security token. Security token. Jadi security token itu mungkin masyarakat juga populer dengan investasi di bursa efek ya. Jadi perusahaan atau bisnis yang udah established, yang kemudian bisnis itu akan di tokenisasi gitu. Jadi valuasi dari bisnis itu akan dibuatkan token. Jadi harga token yang beredar di pasar itu berbanding dengan harga dari bisnis yang ada. Jadi ketika bisnis itu di tahun berikutnya mendapatkan revenue, maka value dari bisnis tersebut kan akan naik. Otomatis ketika value dari bisnis itu naik, maka value dari si token itu juga akan ikut naik. Jadi sebenarnya itu hampir sama seperti konvensional area. Tetapi memang kurang menarik ya, kurang populer sekarang. Mungkin belum masanya. Tetapi memang di luar sana itu sudah ada beberapa project yang coba mengimplementasikan itu. Pertanyaan, kalau misalnya yang buat security token. Itu apakah apakah harus kerja sama si perusahaan itu untuk kayak kita nanti mau berbanding security token kita sama perusahaan kalian ya, atau enggak, atau emang basisnya harus? Itu harus, karena memang itu punya underlying. Jadi tetap punya underlying. Jadi ada penjamin asetnya. Penjamin asetnya itu adalah dari si perusahaan tersebut. Karena kalau enggak token itu nggak bisa di-issue. Dan balik ke toko kripto, out of these 3 tokens, yang mana aja yang yang bisa kita beli dari toko kripto? Ya, di toko kripto kita sekarang kurang lebih dari 30 jenis token yang ada di dalam toko kripto. Paling beda-beda banyak jenis tuh. Iya, beda-beda jenis. Ada yang utility dan ada yang juga stable coin. Jadi kita hanya 2 sekarang, karena saya bilang tadi yang populer itu 2 sekarang. Jadi sekarang ada utility sama stable coin aja. Exactly. Jadi ada 2 yang kita udah perdagangkan di dalam toko kripto. Dan
gimana sih kita cara ngakses toko kripto? Apakah itu dari website atau ada aplikasinya atau gimana? Ya, akses toko kripto itu sebenarnya sangat sederhana. Sesederhana kita buka browser, terus kemudian kita login dari website gitu. Oke. Jadi basically toko kripto itu web based, website based ya kan. Tetapi kita juga punya aplikasi Android dan iPhone. Jadi untuk orang-orang itu juga bisa lebih gampang mengakses aplikasi di handphone untuk bisa trading atau investasi di aset kripto gitu. Jadi sekali lagi kita ingin memudahkan masyarakat dan kita juga ingin membuat prosesnya ini menjadi lebih simple gitu. Karena kalau kita ngomongin millennials ya atau kemudian pengguna digital sekarang ini kan males ribet ya. Jadi kayak harus birokrasi tanda tangan itu males. Nah, untuk orang bisa daftar di toko kripto itu cuma 5 menit. Mulai dari dia daftar kemudian sampai dia QIC itu secepat itu gitu. Dan setelah dia selesai QIC maka dia bisa melakukan pembelian di toko kripto, baik membeli ataupun menjual aset kripto. Oke, dan buat umur ngikut 18 ke atas atau 21? Yes, unfortunately harus punya KTP. Harus punya KTP. Harus punya KTP karena kalau anak kecil nanti bingung duitnya dari mana, ya kan? Mungkin bingung juga dia ini apa? Iya. Kalau anak kecil juga bingung duitnya dari mana. Jadi yang untuk trading di toko kripto harus yang punya KTP. KTP, oke. So that means 18 and above kan? Exactly. Oke. Apa 17 ya di Indonesia? 17 ya. 17, oke. 17 ke atas. Oke. Tadi berarti kalau kita rangkum lagi, kenapa sih tujuannya kita investasi di kripto? Pertama untuk melawan inflasi ya, membantu melawan inflasi. Habis itu kedua, kita belum ngomongin ini sih, tapi masalah kayak desentralisasi, bukan uang ya, desentralisasi apa? Sistem. Itu juga menjadi salah satu benefit dong. Kalau kita ngomongin decentralized system, itu bukan berarti kita melawan sistem yang ada, tetapi ini adalah alternatif untuk orang memiliki power penuh terhadap ownership aset yang dia punya. I mean kalau misalnya saya menabung atau menaruh aset saya di sistem yang sifatnya sentralisasi, maka sepenuhnya saya akan mengandalkan sistem itu. Jadi kalau misalnya sistem itu down, maka saya nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena aset saya ada di dalam situ. Tapi kalau di kripto, saya itu pemegang penuh atas aset saya. Kapanpun saya ingin mencairkan, kapanpun saya ingin menjual atau membeli aset yang lainnya, itu adalah hak saya. Nah, itu yang menjadi beautiful, bukan hanya benefit. Kalau saya bilang itulah keindahan dari desentralisasi sistem. Jadi keindahan dari desentralisasi sistem adalah seseorang itu take their full ownership. Oke. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan situasi sekarang pandemi, misalnya amit-amit bisa kita resesi, that wouldn't Bitcoin atau bukan Bitcoin ya, aset kripto nggak akan ngikutin segi ekonomi, politik atau ya semua ekonomi, politik, sosial negara itu kita nggak ngikut ya? Nggak. Jadi ya tadi balik lagi pembuktiannya adalah pandemik sekarang. Jadi sempat dipertanyakan benar nggak sih Bitcoin itu benar-benar akan kuat ketika terjadi financial crisis. Financial crisis terakhir kan tahun 2008, ya kan, di mana di situ lahir Bitcoin gitu. Setelah 2008 ini kita menunggu lagi kapan lagi financial crisis, dan akhirnya sekarang terjadi di 2020, dan terbukti begitu 2020 harga Bitcoin bukannya turun, justru sekarang harga Bitcoin itu naik hampir 2 kali lipatnya sekarang. Jadi kalau misalnya ada orang beli Bitcoin di bulan Januari kemarin, maka sekarang dia udah double asetnya yang dia punya. Dan itu adalah salah satu pembuktian bahwa Bitcoin maupun aset kripto itu bebas dari pengaruh baik itu ekonomik sebuah negara maupun politik dari sebuah negara. Cool. Mungkin pertanyaan nih langsung the top of my head. Kalau misalnya aku udah kebayang nih, Kak, misalnya aku tuh masih anak kuliahan, gak punya uang banyak, gak bisa beli Bitcoin. Do you think atau nggak bisa beli aset kripto, aku bisa nggak sih main di aset kripto gitu? Sure. Do I need a lot of money? Apakah ini emang buat orang-orang kaya aja? Apa open buat masyarakat luas? Itu yang tadi balik lagi bahwa sistem desentralisasi ini diciptakan untuk sebanyak-banyaknya orang. Di aset kripto, termasuk di toko kripto, orang dengan uang 50.000 itu udah bisa punya Bitcoin. Jadi
sesederhana kayak saya membeli sesuatu gitu Ya. yang konsumtif, mungkin saya bisa naruh duit itu ke sesuatu hal yang menjadi investasi saya Oke. gitu. Jadi ibaratnya kayak, gue punya Bitcoin nih, padahal Iya, sebenarnya iya. dia punya Bitcoin 40.000 gitu, oke. Tapi at least punya Bitcoin. Iya, jadi setidaknya Oke. kalau gaul itu yang, lu udah punya Bitcoin belum? Gue udah main Bitcoin nih. Ini buat kalian-kalian nih yang sering nongkrong, ngopi, ngabisin 150.000 sehari, mending diinvestasiin aja. Yes. Oke, let's get to the interesting bit. Dari tadi udah interesting, tapi ini lebih interesting lagi. Dengar-dengar toko kripto akan ngeluarin toko token. Yap. Apa itu toko token? Ya, token itu adalah sebuah token atau aset kripto yang diinisialisasi oleh toko kripto sendiri. Jadi kami tidak hanya ingin berfokus untuk bisa menyempurnakan layanan setiap orang untuk membeli dan menjual di platform toko kripto, tapi kami ingin juga memberikan alternatif lainnya ke masyarakat yang di Indonesia. Jadi ini adalah bentuk inisiatif toko kripto dan sebagai tanggung jawab toko kripto untuk bisa memberikan token yang berkualitas ke masyarakat di Indonesia. Jadi kami menginginkan bahwa toko token ini bisa diadopsi oleh sebanyak-banyaknya masyarakat di Indonesia gitu, dan juga ini adalah contoh real dari pengaplikasian teknologi blockchain. Jadi jangan hanya sekedar selama ini selalu ngomongin tentang teknologi blockchain gitu, tapi penerapannya mana gitu. Jadi kami pada intinya adalah toko kripto merespon tentang era ekonomi global. Nah, era ekonomi global ini yang kita harapkan masyarakat Indonesia bisa ikut serta di dalam toko token ini. Manda, secara super duper duper simple. Oke. Jadi apa sih sebenarnya benefit dari toko token atau dari TKO ini? Oke. Secara sederhana, TKO ini pertama sama seperti utility token lainnya. Jadi token yang memiliki kegunaan tertentu gitu. Nah, saya bisa menjelaskan yang pertama, TKO itu bisa berfungsi sebagai untuk menabung aset kripto. Oke. Jadi yang pertama adalah menabung aset kripto atau TKO gitu. Ketika saya menabung, maka nanti saya akan mendapatkan seperti interest atau bunga dari hasil tabungan TKO saya di dalam toko kripto. Terus kemudian yang kedua, Boleh tahu interestnya berapa? Biar Oke. menarik nih. Ya, interestnya itu di angka more than 30% per year. Jadi yield-nya itu 30%-an. Oke. Seperti itu. Oke. Itu satu. Terus kemudian yang kedua mengenai staking. Jadi staking itu kalau di konvensional itu kayak deposito ya. Jadi saya menaruh sejumlah TKO yang nanti akan di-lock gitu untuk periode tertentu. Maka setelah itu nanti saya juga akan dapat imbal hasilnya. Oke. Nah, imbal hasilnya itu sekali lagi tidak ada yang fix gitu. Itu tergantung dari supply dan demand yang berada di pasar. Oke. Kayak gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga dari TKO, saya bisa menjaminkan TKO saya ke toko kripto untuk saya bisa mendapatkan pinjaman dalam bentuk BIDR. Jadi kayak saya mengagunkan TKO yang menjadi aset saya gitu untuk saya bisa mendapatkan pinjaman dalam bentuk IDR. Jadi kayak simpan pinjam juga lah. Kayak gitu. Nah, itu semuanya based on blockchain teknologi ya sekali lagi. Itu yang membedakan dengan konvensional area. Terus setelah itu juga toko kripto token atau toko token gitu, TKO itu bisa digunakan untuk mendapatkan diskon pada saat saya melakukan transaksi. Jadi kayak saya biasanya transaksi di toko kripto non toko token user itu biasanya 0,1% gitu. Oke. Nah, karena saya punya TKO, Itu nominal realnya? nominal real 0,1%. 0,1% biaya transaksi yang ada di dalam toko kripto bagi user yang belum punya toko token. Oke. Nah, nanti kalau misalnya yang udah punya toko token, nah itu nanti bisa dapat diskonnya gitu. Ada persentase diskonnya berapa yang dia dapatkan karena dia memiliki si TKO itu tadi. Oke. Nah, jadi diskon pada saat dia melakukan transaksi atau trading di toko kripto. Oke. Selanjutnya adalah user TKO ya kan atau customer yang memiliki TKO itu bisa berpartisipasi di dalam program-program atau kemudian di dalam event-event yang ada di dalam toko kripto gitu. Jadi ada eksklusif event yang kemudian dibuat oleh toko kripto. Nah, itu hanya diperuntukkan untuk user-user yang memiliki TKO itu tadi. Contoh eventnya tuh kayak gimana? Contoh misalnya webinar, terus kemudian kita biasanya ada kayak pertemuan komunitas secara offline dan kemudian kita juga biasanya aktif ya untuk
kayak presenting ya hampir sama lah ya kayak webinar gitu. Oke. Jadi tapi sifatnya lebih eksklusif. Oke. Dan itu apakah nanti tergantung kita punya TKO-nya berapa atau dipukul rata semua orang yang punya TKO langsung bisa mendapatkan semua benefit ini? Untuk beberapa nice question. Untuk beberapa level gitu. Yeah. Jadi kan ada beberapa level ya. Ada yang kemudian nanti bisa mendapatkan keuntungan dengan memiliki TKO pada sejumlah nominal tertentu. Oke. Ada yang kemudian cukup sekedar punya TKO aja dia juga bisa mendapatkan benefit yang ini tadi agree itu berdasarkan levelingnya. Berapa besar TKO yang dia punya, semakin besar juga kesempatan untuk mendapatkan beberapa benefit yang tadi saya sebutkan. Jadi karena ada levelnya, jadi ada journey TKO-nya sendiri Yes. mulai dari misalnya level Exactly. 1 terus level Exactly. berapa bisa dapat semua benefit. Yes. Oke, tadi itu semua benefitnya atau ada lagi? Uh, Ini udah banyak sih. Iya, so far sebenarnya itu karena bagi kami utility sebuah token itu tidak boleh hanya berhenti pada satu atau dua kegunaan, tetapi kita harus menciptakan kegunaan lain yang berharap bahwa user juga semakin mengerti dan user juga bisa semakin lebih berpartisipasi dalam program-program atau kegunaan utilitas tersebut ya. Oke. Berarti tadi kan bilangnya kalau misalnya TKO ini stable. Yes. Stable Bitcoin yang seharga BIDR. Yang seharga IDR, di mana satu BIDR ya sama dengan IDR gitu. Betul, ya? betul. Berarti kalau misalnya aku punya 75 TKO 75.000. Sedikit berbeda. Oke. Sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya nanti seseorang yang punya TKO, dia harga TKO itu mengikuti hampir sama seperti harga token utilitas lainnya gitu, sesuai dengan supply dan demand. Jadi semakin banyak orang yang tertarik TKO, maka harganya juga semakin lebih baik lagi gitu. Nah, tetapi bagi orang yang sudah menahan TKO, yang sudah menabung TKO, baru dia nanti akan mendapatkan interestnya itu dalam bentuk BIDR. Interestnya yang dalam bentuk BIDR. Jadi TKO-nya tetap seperti utility token kayak Bitcoin dan yang lain-lain. Tetapi interestnya atau keuntungannya itu berdasarkan dari stablecoin atau BIDR tadi. Seperti itu. Oke. Terima kasih sudah meluruskan. Oke. Jadi mungkin lebih banyak daripada 75 dong kalau gitu. Kalau supply dan demand-nya bagus. Oke, that's even more interesting. Oke, mau nanya nih tentang tadi kan benefit-nya udah ada 5 sih tadi yang dicatat ya. Next, utilities dari TKO token itu sendiri apa aja? Oke. Ini juga part yang menarik ya untuk bisa dijelaskan. Jadi kita membuat utilities toko token itu tidak hanya single atau beberapa kegunaan aja. Kita buat itu menjadi 3 kegunaan dari fungsi TKO sendiri. Yang pertama itu adalah sebagai exchange token. Jadi exchange token itu adalah token yang digunakan di dalam exchange untuk kegunaan yang ada di dalam perdagangan exchange. Jadi mungkin tadi di awal sebagai kesimpulan atau simple benefit dari TKO saya udah jelasin. Mungkin ini saya lebih elaborate lagi ya. Jadi yang pertama itu sebagai exchange token, TKO itu bisa difungsikan sebagai saving. Jadi sebagai saving ketika saya punya TKO dan saya mempertahankan TKO saya di dalam toko kripto, maka nanti di akhir bulan saya akan mendapatkan interest dalam bentuk BIDR. Itu satu. Terus kemudian yang kedua ada cashback. Pada saat saya cashback trading di dalam toko kripto, maka kan itu ada fee transaksi. Nah, fee transaksi itu di dalam TKO user itu akan mendapatkan cashback-nya, tapi dalam bentuk TKO. Jadi saya bayar fee transaction, nah nanti user tersebut akan dapat cashback tapi dalam bentuk TKO. Nah, yang ketiga itu adalah TKO Booster X. Wah, ini apa ini Booster X? Iya, Booster X itu kita mungkin bisa menerbangkan TKO sampai ke antariksa ya. Hampir sama kayak brand yang lain gitu. Ada XX-nya juga. Jadi Booster X itu adalah ketika user itu membeli atau memiliki TKO dan kemudian dia mendapatkan extra airdrop. Jadi airdrop itu di user-user toko kripto itu kita banyak partner dengan project blockchain yang lain dari luar. Nah, biasanya mereka itu aktif untuk memberikan airdrop kepada community. Jadi mereka memberikan. Buat orang awam, airdrop itu apa maksudnya? Airdrop itu kayak token yang diberikan secara cuma-cuma, tetapi harus menyelesaikan misi tertentu. Jadi
Kalau di anak kekinian bahasanya kayak giveaway ya. Iya, giveaway. Jadi kayak lu ngerjain sesuatu perintah gitu Iya. yang sesuai dengan apa namanya requirement-nya. Nanti ketika berhasil dan terpilih maka dia akan mendapatkan cuma-cuma barang atau hal apapun gitu. Nah, oke. airdrop kurang lebih hampir sama kayak gitu. Jadi si user ini akan mendapatkan kesempatan token airdrop dari partner yang ada di toko kripto. Oke. Kayak gitu. Tokennya itu Ada banyak. apa aja? Itu ada banyak sih. Ada banyak, oke. Jadi susah juga untuk diinformasikan ya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah TKO eksponensial. Jadi TKO eksponensial itu dari namanya aja udah menarik ya. Jadi ketika orang yang memiliki TKO pada jumlah tertentu yang tadi yang Cia tanyakan gitu, maka dia berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang berlipat ganda. Jadi toko kripto kita aktif untuk memberikan program-program reward atau kemudian ada kayak semacam trading competition ya, bahasanya trading competition. Dan ketika si user atau nasabah tersebut menang trading competition, maka mereka itu akan dilihat apakah memiliki TKO pada angka tertentu apa enggak. Dan jika dia memiliki TKO pada angka tertentu, maka hadiah dia itu bisa dilipat gandakan. Oke. Sesuai dengan apa namanya jumlah dari TKO yang dimaksud. Dan itu semuanya tersusun rapi gitu dan udah diprogram di dalam smart kontraknya dari TKO. Jadi sekedar gambaran, smart contract itu adalah sebuah program yang sudah diatur di dalam sistem komputer yang untuk menciptakan dari si token toko token ini tadi. Jadi di awal sebelum toko token itu dibuat, maka kita akan membuat sebuah program di dalam komputer. Nah, ini yang dinamakan smart contract. Jadi semuanya itu transparan, tidak bisa dimanipulasi gitu dan sifatnya itu immutable. Jadi nggak bisa diubah-ubah datanya. Oke. Jadi intinya dengan smart contract itu karena sudah ada sistemnya, nggak mungkin misalnya tiba-tiba besok toko kripto ganti terms and conditions-nya. Exactly, itu nggak bisa. Nggak jadi deh kita kasih giveaway, itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Jadi kecuali dengan persetujuan semua pihak ya. Wow, jago ini. Anak hukum. Hebat. Ya, jadi itulah bagaimana sebuah keindahan dari blockchain teknologi atau decentralized system. Right. Oke. Tadi kan udah ngomongin tentang TKO sebagai Tadi exchange token, baru sebagai utility exchange token ya. Terus kemudian kegunaan kedua gitu, utility token dari TKO itu berfungsi sebagai centralized finance. Jadi CeFi namanya, centralized finance. Ya, CeFi ini hampir sama seperti teman-teman gitu yang aktif menabung di institutional financial ya, kayak gitu. Jadi mereka nabung seperti biasa terus kemudian mendapatkan interest. Jadi kurang lebih hampir sama kayak tadi yang di awal gitu. Nah, CeFi ini sendiri ini bisa dilakukan dengan menggunakan TKO untuk bisa mendapatkan TKO lagi. Jadi ketika saya mau nabung nih, saya punya 1000 TKO gitu di dalam toko kripto. Nanti di akhir periode nanti 1000 TKO tadi itu akan menambah sesuai dengan interest yang ada di dalam TKO yang dia punya. Jadi semakin besar TKO yang dia punya, maka semakin besar interestnya. Nah, sebagai CeFi. Yang kedua, itu sebagai DeFi atau Decentralized Finance. Nah, kita pengen bahwa cakupan TKO itu tidak hanya ada di dalam toko kripto saja. Sekali lagi, kalau tadi saya balik lagi ke poin kedua, CeFi, Centralized Finance, maka itu ada di dalam toko kripto. Tetapi yang poin ketiga ini adalah DeFi, Decentralized Finance, di mana semua orang di dalam ekosistem dimanapun itu bisa memanfaatkan TKO untuk melakukan utilitas tertentu. Jadi inilah yang kami maksud bahwa impactful-nya itu bukan hanya bagi pengguna toko kripto saja, tapi untuk masyarakat Indonesia secara luas. Nah, DeFi sendiri itu baru muncul di dunia gitu, bahkan di dunia. Nah, kami bahkan di dunia, dan kami di toko kripto TKO adalah satu-satunya dan yang pertama melakukan inisialisasi DeFi di Indonesia. Jadi TKO ini baru pertama DeFi token yang ada di Indonesia. Nah, DeFi ini tadi semua orang itu bisa melakukan transaksi di luar platform. Jadi di luar platform mereka bisa membangun market yang lebih besar lagi karena di luar toko kripto. Jadi siapapun bisa punya kesempatan lah memanfaatkan DeFi dari toko kripto. Jadi contoh dari DeFi yang saya maksud
Itu yang pertama sebagai lending gitu. Lending itu ketika saya ingin meminjam uang gitu, BIDR atau IDR juga, itu saya bisa menggunakan TKO. Jadi kalau tadi kan saya ngomongnya hanya ada di dalam toko kripto. Iya. Nah ini bisa di luar toko kripto. Jadi misalnya Cia punya gitu, terus kemudian Cia menjaminkan ke satu platform yang DeFi, terus kemudian nanti Cia bisa mendapatkan otomatis IDR. Itu secara DeFi. Platform ini udah ada? Sebenarnya Atau udah nanti ada. akan kerjasama Nanti akan kerjasama dengan toko kripto pasti. Oke, Nanti akan oke. kerjasama ya. Nah, Menarik. yang terakhir itu dari utility decentralized finance Iya. itu Cia bisa melakukan swap. Swap. Nah, apalagi swap nih kan? Bukan swab test. Bukan. Swap. Tapi tulisannya sama swap. Oh, swap. Ya, Oke. ya. Jadi Apa itu? swap itu kan adalah perpindahan atau pergantian ya. Jadi maksud saya gini, TKO itu bisa di-swap dengan token lainnya tanpa saya harus menjual. Oke. Jadi sebenarnya hampir sama lah bahasanya kayak exchange ya. Jadi dari TKO itu bisa di-swap ke Bitcoin. Dan itu bisa diganti. Jadi misalnya saya punya 1000 TKO, itu bisa otomatis saya swap menjadi bentuknya Bitcoin. Oke. Dan itu possible untuk dilakukan. Oke. Dan ini yang DeFi. Dan ini yang DeFi. Nah, ketiga fungsi tadi itu dalam satu kesatuan di dalam TKO. Jadi itu adalah target dari toko kripto untuk kita bisa mendeliver fungsionalitas dari toko token ini. Oke. Wow. Ya. Very interesting. Aku baru tahu yang tentang DeFi ini. Yap. Berarti benar-benar oke. Berarti si TKO ini untuk kedepannya diinginkan bisa dipergunakan di platform-platform lain, nggak cuma Sure. di toko kripto. Yap, Oke. sebagai DeFi. Oke, sekarang kita tuh udah tahu apa TKO, benefitnya apa aja, utilitiesnya apa aja. Jadi pasti penonton juga udah pada semangat untuk beli TKO. But where can we get TKO? Oke. Di mana kita bisa belinya atau mendapatkannya? Yap. Jadi sekarang TKO toko token itu belum bisa dibeli dimanapun gitu. Tetapi TKO tersedia udah di dalam toko kripto. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa untuk orang-orang sekarang yang menjadi customernya toko kripto belum bisa membeli secara langsung, tapi bisa mengkoleksi ya, bisa mendapatkannya dengan cara melakukan referral. Oke. Jadi referral code saya yang udah menjadi existing customer di toko kripto, and then kemudian saya ngasih kode referral saya ke Cia nih gitu. Terus kemudian nanti Cia register dan KYC, maka begitu sudah sukses, Cia akan mendapatkan bonus 75 TKO dan saya juga akan mendapatkan bonus 75 TKO. Dan ini unlimited. Jadi kayak saya ngasih ke 1000 orang lainnya juga saya pasti Akan nambah terus. Yes. Jadi akan akumulasi gitu. Jadi TKO sekarang belum bisa didapatkan secara Belum bisa dibeli, belum bisa dibeli, tapi bisa didapatkan. tapi bisa didapatkan dan itu ada di toko kripto. Oke, tapi sekarang baru bisa didapatkan. Yes. Kalau misalnya dibelinya nanti, Oke, kalau bisa dibelinya available dari TKO itu kita estimasi di akhir tahun 2020 atau kemudian di awal 2021 gitu. Jadi sekali lagi prinsipnya bahwa sebelum akhir 2020 atau awal 2021 gitu sesuai dengan planning kita bahwa TKO itu hanya bisa dikumpulkan tapi non transferable gitu, nggak bisa ditransfer dan juga tidak bisa di trading. oke. Jadi saya nggak bisa tukar TKO menjadi rupiah gitu atau bentuk kripto lainnya. Atau juga saya nggak bisa kirim TKO yang saya punya misalnya ada 1.500 terus Cia minta nih, itu saya nggak bisa transfer. Oke. Jadi untuk sekarang adalah waktunya untuk ngumpulin Yes. sebanyak-banyaknya TKO dulu. Yes, Sampai nanti baru bisa mungkin bisa di trading exactly. dan bisa nggak nanti TKO ini dibeli untuk membelikan sesuatu, untuk alat untuk membeli sesuatu. Oke, TKO ini lebih ke arah utility ya. Jadi sekali lagi kita di Indonesia itu tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran atau untuk membeli. Kalaupun kemudian nanti TKO sudah tersedia, itu TKO itu hanya menjadi token yang bisa digunakan di dalam toko kripto sendiri gitu. Jadi penukarannya itu yang kita rencanakan adalah seseorang yang punya TKO itu bisa menukar ke merchandise official dari toko kripto gitu. Terus kemudian yang kedua, user tersebut bisa mendapatkan hak eksklusif untuk airdrop dari token-token yang lain gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah
toko kripto itu kita ingin menjadikan si TKO ini benar-benar bermanfaat gitu. Bermanfaat tidak hanya untuk toko kripto di dalam membernya, tetapi juga yang ada di luar membernya toko kripto. Nah, informasi yang lainnya tetap stay tune di toko kripto karena informasi update apapun kita akan sampaikan di channel official dari toko kripto. Oke, terima kasih sudah lengkap banget. Is there anything else maybe yang mau di-add? Saya berpikir bahwa sekarang di toko kripto kita pengen menciptakan sebuah ekosistem kripto yang sangat bermanfaat untuk orang banyak gitu. Kalau saya pribadi selalu mengatakan bahwa kita ingin menciptakan sebuah crypto economics untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi mereka tidak hanya untuk trading, buy and sell, tetapi juga mereka punya manfaat lebih gitu yang bisa berpartisipasi masuk ke dalam ekosistem crypto economics. Seperti itu. Dan berarti you really see crypto economic ini benar-benar growing untuk kedepannya di Indonesia itu sendiri. Well, that's the ultimate goal ya berarti. Yap, itu salah satu tujuan saya pribadi dan kemudian ini bagian dari visi misi dari toko kripto. Jadi kita berharap bahwa goalnya itu bukan hanya sekedar trading-tradingan, tetapi juga menciptakan sebuah inklusi ekonomi yang baru yang berhubungan dengan sebuah teknologi yang kita namain sekarang blockchain ya. That's why kenapa itu adalah part dari ekosistem di dalam crypto economics. Dan kita udah ngomongin panjang lebar. Pada akhirnya berarti penggunanya, balik lagi ke penggunanya, apakah this is very very inclusive untuk semua orang, baik dia mungkin ekonominya rendah, pendapatannya tinggi, buat anak kuliahan, buat papaku, mamaku gitu. Do you think this is accessible for everyone? Sure, karena kita tahu bahwa di dalam sistem ekonomi terbuka, semua orang bisa berpartisipasi untuk bisa masuk ke dalam ekosistem ini. Jadi kita selalu menyebutkannya sebagai sebuah ekosistem. Karena apa? Di sini ada banyak stakeholder dan semua orang punya suatu teritorial yang berbeda gitu. Nah, yang pengen kita ciptakan bahwa sekarang semua orang itu bisa mengendalikan aset yang dia punya secara mandiri gitu tanpa perlu kemudian bergantung banyak dengan pihak yang sifatnya sentralisasi. That's why itu yang kemudian menjadi our mission gitu, bahwa ekonomi terbuka menjadi penting untuk masyarakat, tidak hanya untuk di bagian level middle up, tetapi juga middle low mereka bisa tercover dari akses atau ekosistem yang kita lagi ciptakan bersama-sama. Berarti untuk merangkum itu, yang menariknya adalah kita dengan misalnya sisa uang 50.000 yang tadinya misalnya kita peruntukan untuk beli kopi, bisa kita langsung coba masukin untuk menjadi exchange di toko kripto. Yes. Gitu. Jadi berapapun nominalnya itu bisa masuk, bisa join ke dalam ekosistem ini tadi. Nominal kecil itu why not untuk kemudian bisa mencoba dulu. Jadi sekali lagi bagaimana mungkin untuk kita bisa mengetahui manfaatnya kalau nggak pernah mencoba, ya kan? Jadi bagi saya pribadi dan kemudian dari perusahaan toko kripto, kita menginginkan orang untuk bisa mencoba dulu gitu, nggak usah mesti dalam nominal yang besar. Yang penting mereka sudah merasakan manfaatnya. Semoga setelah itu mereka bisa melanjutkan ya untuk bisa berinvestasi lebih banyak lagi. Well, untuk kalian yang masih nonton sampai detik ini, congratulations. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang baru, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan atau misalnya kalian ada sesuatu yang tadi masih belum jelas, bisa kemana nih nanya-nanya lebih lanjut? Kami di toko kripto punya fasilitas customer support 24 jam melalui live chat yang ada di website. Terus kemudian juga bisa mengakses sosial media toko kripto, bisa di Twitter, bisa di Instagram, dan juga kita ada di LinkedIn. Dan video ini pasti ditayangkan di akun official kami di YouTube ya. Jadi sekali lagi bahwa toko kripto kita berperan di dalam
pembangunan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap ekosistem aset kripto yang ada di Indonesia. Oke, dan ini semua hanya bisa berhasil kalau misalnya ada edukasinya terlebih dahulu. So, thank you so much for your Terima time, kasih, Manda, Cia, karena terima udah kasih mengedukasi aku yang tadinya nol pengetahuan tentang aset kripto. Sekarang ya lumayan lah ya. 30% lah ya. 30% lah. Jadi mungkin perlu ada hal video-video lainnya. Ya. Betul. Oke, well thank you so much buat Terima kalian. kasih. Balik lagi bisa langsung cek Instagramnya Toko Kripto Toko dan Kripto. atau nggak Twitternya atau nggak langsung ke websitenya aja karena ada customer support Exactly. yang ada 24 jam Yap. di situ. Yap. Alright, well thank you so much. Terima Manda. kasih. I'm Fatia Izati for Toko Talks and see you in the next video. Bye.